menjelaskan tentang peristiwa malari yang terjadi di Jakarta. Peristiwa malari atau malapetaka 15 Januari merupakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di Jakarta pada 15-16 Januari 1974. Latar belakang terjadinya peristiwa ini yaitu pada saat tahun 1973 Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan politik. Banyak kasus korupsi dan ketimpangan pembangunan yang menjadi salah satu masalah yang besar pada tahun itu. Banyak masyarakat dan mahasiswa yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan pemerintahan Indonesia. Langit Jakarta gelap oleh awan merah. Mahasiswa turun ke jalan menuntut menghapus ketidakadilan investasi asing, pemberantasan korupsi, dan penghapusan asisten pribadi presiden. Dari Universitas Indonesia di Salemba hingga Universitas Trisakti di Grogol, Long March mereka menjadi simbol tekad perubahan. Namun di tengah aksi damai, kerusuhan pecah. Massa yang tidak terkendali merusak dan membakar gedung-gedung serta kendaraan bernuansa Jepang. Salah satu penyebabnya adalah yang pertama, karena korupsi yang dilakukan dan melibatkan para militer di Indonesia. Pada tahun-tahun tersebut, banyak kasus korupsi yang terjadi, dan hal tersebut melibatkan para militer Indonesia. Yang kedua, banyak pesaing investasi asing yang datang, terutama dari Jepang, sehingga para bumi lokal merasa terasingkan. Yang ketiga, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dilakukan oleh Soeharto, karena mereka merasa bahwa Soeharto yang menjanjikan tanpa melakukan janji tersebut. Yang keempat, karena dampak dari aksi mahasiswa pada tahun tersebut, mahasiswa sangat aktif dan selalu mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Indonesia. Demi meredam penolakan mahasiswa atas kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka ke Indonesia, Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu, Soeharto gagal memadamkan bara sentimen anti-Jepang. Kerusuhan ini bermulai pada 15 Januari 1974 yang bersamaan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang bernama Kakue Tanaka untuk melakukan kunjungan resminya. Kunjungan ini dianggap sebagai kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk meminta bantuan ekonomi dari pemerintah Jepang. Kemudian, para mahasiswa dari berbagai universitas dari Jakarta melakukan aksinya di depan gedung Kesenian Jakarta, tempat Perdana Menteri Tanaka melakukan kunjungannya. Mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan ekonomi dan politik. Gelombang protes menyambut kedatangan Tanaka di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ribuan mahasiswa berusaha menerobos brigade keamanan, namun kekuatan aparat menghalangi. Tanaka akhirnya berhasil bertemu Soeharto tanpa hambatan. Tetapi di luar sana, api perlawanan terus menyala. Pada saat itu, terdapat kurang lebih 10.000 mahasiswa yang berkumpul di gedung Kesenian Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasinya. Namun, aksi demonstrasi tersebut berubah menjadi kerusuhan ketika seseorang tidak dikenal melempar batu dan bom molotov ke arah para demonstran, sehingga terjadi kerusuhan di sana. Banyak demonstran yang membakar bangunan-bangunan di sekitarnya, toko-toko, mobil-mobil, dan fasilitas di sekitar gedung kesenian tersebut. Para militer dan TNI Indonesia berusaha mencegah agar tidak terjadi kerusuhan, namun terlalu banyak mahasiswa yang datang ke sana sehingga mereka dengan terpaksa melakukan aksinya dengan kekerasan.
Pada 15 Januari 1974, mahasiswa menyerbu jalan-jalan, menuntut keadilan terhadap ketidaksetaraan penanaman modal asing, pemberantasan korupsi, dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Mereka juga menuntut pembuatan ASPRI Presiden Soeharto yang kontroversial. Rencananya sederhana, rapat akbar di lapangan Monas. Namun, apa yang dimulai di laman kampus UI Salemba meningkat secara drastis. Ketika masa berbondong-bondong menuju Universitas Trisakti, makin banyak pula yang bergabung, sehingga berkembang menjadi kekuatan mahasiswa yang hebat antara Salemba dan Grogol. Namun hasilnya menyimpang. Ada yang mengarah langsung ke Monas, ada pula yang ke Trisakti. Di Universitas Trisakti, massa meludak sebelum menyerbu ke arah Monas untuk menyampaikan aspirasinya, namun kekacauan menghalangi misi mereka. Anarki menjelajahi ketika massa mendadak mengamuk. Para pemimpin mahasiswa meminta massa untuk menahan diri, tetapi mereka gagal. Kerusuhan meningkat ketika barisan mahasiswa bertemu dengan massa rakyat. Kendaraan Jepang menjadi sasaran kemarahan terbesar, dan Astra yang terkenal sebagai pengimpor kendaraan menjadi sasarannya. Kekacauan ini mencapai Pasar Senen, pusat retail di Jakarta, dan meninggalkan kehancuran setelahnya. Hari itu, mahasiswa mengubah kampus Universitas Kristen Indonesia menjadi panggung perlawanan. Dengan lantang, mereka mengutuk imperialisme ekonomi Jepang yang menguasai hampir 40% investasi asing di Indonesia, mencengkram sektor-sektor strategis seperti tekstil, elektronik, otomotif, hingga migas. Dalam apel siaga, mereka membakar patung Tanaka. Resolusi pun tercetus, demonstrasi besar-besaran akan digelar pada 14 Januari. Universitas yang terlibat yaitu Universitas Negeri Indonesia, Universitas Negeri Gajah Mada, para pelajar SMA, dan juga beberapa organisasi. Salah satunya kami Dana KAPI. Kami adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa, ya, dan KAPI adalah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Peristiwa Malari mengakibatkan dampak politik yang signifikan, yaitu pada masa Orde Baru dipimpin oleh Soeharto, ia mengeluarkan paket peraturan untuk memulihkan ekonomi pribumi. Peristiwa ini menyebabkan 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, 770 orang ditahan, 807 mobil terbakar, 137 motor terbakar.